Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minum Malam. Pernah nggak sih kamu dalam sebuah perjalanan terpaksa menginap di tempat yang sebenarnya nggak kamu suka? Tempat yang sejak pertama kali dilihat saja sudah bikin bulu kudukmu berdiri. Bukan karena bentuknya menyeramkan, tapi karena ada sesuatu. Sesuatu yang tak kasat mata, yang terasa begitu nyata. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, seorang perempuan muda bernama Ayu baru saja tiba di Yogyakarta. Ia berangkat dari Surabaya sore hari dengan kereta api ekonomi, membawa sebuah ransel lusuh dan sebuah koper kecil. Perjalanannya melelahkan, tapi ia harus tetap melanjutkan karena besok pagi ada pertemuan kerja yang tidak bisa ia lewatkan. Sayangnya, dana perjalanan Ayu pas-pasan. Ia nggak bisa memilih hotel bagus atau penginapan nyaman di pusat kota. Maka, ia menurunkan pilihannya ke sebuah hotel murah tak jauh dari stasiun Tugu. Dari luar, bangunannya terlihat sederhana, seperti ruko lama yang disulap jadi penginapan. Cat dindingnya kusam, beberapa lampu neon di bagian depan berkelip-kelip, seakan hampir padam. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam lobi kecil itu, Ayu langsung mencium aroma khas yang sulit dijelaskan. Ada bau kapur barus yang menyengat bercampur dengan bau kayu tua yang lembab. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, padahal kipas angin gantung di atas hanya berputar pelan. Resepsionis hotel, seorang pria paruh-baya dengan wajah datar, menyambut Ayu seadanya. Ia berbicara singkat, hanya menanyakan nama dan lama menginap, lalu menyerahkan sebuah kunci kamar tua yang masih menggunakan gantungan kayu bulat. Nomor kamar itu tertulis dengan cat merah, 08. Ayu sempat merasa aneh, karena dari daftar harga yang terpajang di meja resepsionis, kamar itu justru paling murah. Tapi ia tidak banyak bertanya. Yang ada di pikirannya hanyalah cepat masuk kamar, mandi sebentar, lalu tidur. Tangga menuju kamar berada di ujung lorong sempit. Lorong itu redup, lampunya kekuningan, dengan cat dinding yang terkelupas di beberapa bagian. Suara langkah kaki Ayu menggema, seakan lorong itu lebih panjang daripada yang terlihat. Dari salah satu pintu kamar yang tertutup, terdengar bunyi berderit pelan, seakan ada seseorang yang baru saja bergerak di dalam. Tapi ketika Ayu menoleh, suasana hening kembali. Sesampainya di lantai 2, Ayu berjalan menyusuri lorong lain yang lebih sempit. Udaranya terasa lebih dingin, padahal tidak ada AC atau ventilasi terbuka. Dia berhenti sejenak di depan pintu nomor 08. Pintu kayu coklat itu tampak tua, dengan gagang pintu berkarat. Entah kenapa, ada perasaan berat ketika ia mencoba memutar kunci. Begitu pintu terbuka, aroma kamar langsung menyergap. Bukan hanya bau kapur barus, tapi ada sesuatu yang lebih menusuk. Bau apek, seperti kain yang sudah terlalu lama disimpan dalam lemari lembab. Bau itu bercampur dengan udara dingin yang menusuk tulang, membuat Ayu bergidik. Kamar itu sederhana. Satu ranjang besi dengan spray putih polos yang agak kusut, sebuah meja kayu kecil di sudut, dan cermin panjang menempel di dinding samping. Lampu gantung di langit-langit redup, cahayanya kekuningan dan berayun pelan seakan ada angin yang tak terasa. Dinding kamar catnya sudah memudar, dengan bercak hitam bekas rembesan air hujan. Ayu menaruh kopernya, duduk di tepi ranjang, dan menghela napas panjang. Suara kereta dari stasiun terdengar samar dari kejauhan, berbaur dengan suara kendaraan malam yang lewat. Di satu sisi, suasana itu membuatnya merasa tidak benar-benar sendirian. Tapi di sisi lain, ada kesunyian aneh yang menyelinap di antara celah suara-suara itu, membuatnya merasa dia berada di tempat yang salah. Ia sempat turun kembali ke resepsionis, mencoba menanyakan soal AC kamar. Pak, kamar ini kenapa dingin banget ya? Padahal AC-nya mati. Tanyanya setengah bercanda tapi juga penuh tanda tanya.
Resepsionis hanya melirik singkat, lalu menjawab datar. Memang begitu, Mbak. Sudah biasa. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada senyum, tidak ada nada ramah. Hanya jawaban singkat yang malah membuat Ayu semakin penasaran. Ia tidak melanjutkan, memilih kembali ke kamarnya. Saat pintu kamar kembali tertutup, Ayu merasakan keheningan lebih pekat. Suara dari luar tiba-tiba terdengar jauh, seakan kamar itu terpisah dari dunia luar. Ia mencoba menyalakan televisi kecil di sudut ruangan, tapi hanya muncul suara kresek statis dan layar berwarna abu-abu. Remote tidak berfungsi, dan tombol manual di TV seolah macet. Mau tidak mau, Ayu hanya bisa berbaring di ranjang. Ia menarik selimut tipis, mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terusik oleh banyak hal. Udara dingin menusuk, membuat bulu kuduknya merinding. Lampu kamar berayun pelan, membuat bayangan di dinding bergerak seperti sosok samar yang melintas. Dari sudut ruangan, ia mendengar suara kecil, seperti gesekan kain yang diseret di lantai. Suara itu pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat jantung Ayu berdetak lebih cepat. Ia menoleh, menatap ke arah meja kecil di sudut kamar. Tidak ada apa-apa, hanya meja kayu, cermin panjang, dan kursi tua yang kosong. Tapi perasaan itu, perasaan ada sesuatu di sana, semakin kuat. Ayu menarik selimut lebih rapat, menutup sebagian wajahnya. Ia mencoba berpikir positif, mungkin hanya tikus, atau mungkin suaranya berasal dari kamar sebelah. Tapi semakin ia meyakinkan diri, semakin jelas suara itu terdengar. Gesekan kain. Perlahan, seperti ada yang bergerak, tepat di lantai kamarnya. Jantung Ayu berdegup kencang, keringat dingin mulai muncul di dahinya, meski udara kamar begitu menusuk. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya terfokus pada lantai di dekat meja. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, ia yakin ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Malam itu baru saja dimulai. Dan Ayu belum tahu bahwa kamar murah itu menyimpan seorang tamu lain. Tamu yang seharusnya sudah lama terkubur. Malam yang terasa berjalan lambat. Jam dinding kecil di atas meja menunjukkan pukul 11:15. Suasana di luar sudah benar-benar sepi. Suara kereta terakhir yang lewat dari stasiun hanya tinggal gema samar, lalu digantikan oleh keheningan yang begitu tebal. Ayu masih berbaring di ranjang, tapi matanya tak kunjung terpejam. Udara kamar terlalu dingin, membuat kulitnya terasa perih seakan digigit hawa malam. Selimut tipis yang ia tarik rapat pun tidak banyak membantu. Malah semakin ia membungkus diri, semakin jelas ia mendengar bunyi kecil dari sekeliling ruangan. Awalnya hanya suara tikus di plafon. Cekit-cekit, cepat, lalu hilang. Tapi kemudian, suara itu berubah. Ada bunyi lain, lebih pelan, lebih berat. Tum, tum. Seperti ada sesuatu yang melompat dengan tubuh berat jatuh di luar jendela. Ayu menahan nafas. Kamar itu berada di lantai 2 dan jendelanya menghadap ke gang sempit yang gelap. Tidak mungkin ada orang yang bisa meloncat di luar sana tanpa membuat keributan besar. Tapi suara itu jelas terdengar, seakan ada sesuatu yang menghantam tembok luar lalu menempel diam di balik jendela. Lampu kamar masih menyala redup. Bayangannya berayun pelan di dinding, membuat imajinasi Ayu semakin liar. Ia menggeliat resah lalu duduk di ranjang. Keringat dingin mulai membasahi lehernya, meski suhu kamar seperti kulkas. Ia mencoba menenangkan diri, mengambil ponsel dari meja kecil, menyalakan layar untuk melihat jam. 11:45 malam. Sekilas, cahaya dari layar ponsel memantul ke arah cermin panjang di sudut kamar. Dan di sana, Ayu merasa melihat sesuatu. Bayangan putih, samar, melintas di belakang dirinya.
Begitu ia menoleh cepat, tak ada apa-apa. Cermin hanya memantulkan bayangan ranjang, sprei kusut dan dirinya yang pucat. Ayu memejamkan mata sejenak untuk berusaha berpikir logis. Mungkin aku cuma capek. Lirih batinnya. Ia mencoba kembali berbaring, kali ini dengan lampu dimatikan, berharap kegelapan bisa membuatnya lebih mudah tertidur. Namun, begitu lampu padam, suasana kamar berubah drastis. Gelap pekat menyelimuti ruangan. Hanya sedikit cahaya dari luar jendela yang temaram. Dan dalam kegelapan itu, semua suara menjadi lebih jelas. Tok, tok, tok. Ada ketukan pelan. Bukan dari pintu depan kamar, bukan juga dari jendela. Sumbernya dari kamar mandi. Ayu membuka mata lebar-lebar. Tubuhnya menegang, telinganya berusaha menangkap setiap detail suara itu. Tok, tok, tok. Ketukan semakin ritmis, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Pikirannya langsung kacau. Ia tidak berani bergerak, hanya bisa menatap gelap ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Bentuk pintu itu samar terlihat, dan entah kenapa, Ayu merasa sesuatu berdiri tepat di baliknya. Jantungnya berdetak cepat, begitu kencang sampai ia bisa mendengarnya sendiri. Nafasnya memburu, terasa sesak. Tangannya gemetar ketika ia meraih saklar lampu di samping ranjang. Klik. Lampu menyala kembali. Pintu kamar mandi tetap tertutup rapat. Tidak ada apa-apa. Hanya cat kusam yang mulai mengelupas dan gagang pintu yang sedikit berkarat. Tapi sesuatu membuat bulu kuduk Ayu berdiri lebih tinggi. Dari bawah pintu kamar mandi ada celah kecil. Dan dari celah itu terlihat sesuatu seperti kain putih. Lusuh, terseret pelan. Ayu langsung menjerit kecil, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Ia ingin kabur keluar kamar, tapi kakinya terasa berat, seakan tubuhnya enggan bergerak. Matanya tetap tertuju pada celah itu. Kain putih itu bergerak, lalu berhenti. Keheningan kembali, tapi Ayu tahu, ia tidak sendirian di kamar itu. Ia memberanikan diri berdiri, meski lututnya bergetar. Perlahan, ia melangkah mundur, menjauh dari pintu kamar mandi. Suara lantai kayu berderit setiap kali kakinya berpijak, menambah ketegangan suasana. Tangannya meraba dinding, mencari-cari keberanian. Astagfirullah, siapa di luar? Kalau bercanda, berhenti dong. Suaranya bergetar, lebih terdengar seperti bisikan ketakutan daripada teguran. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, hanya hening yang semakin menusuk telinga. Beberapa menit berlalu, tapi terasa seperti jam. Ayu mencoba kembali ke ranjang, duduk sambil menahan tangis. Ia merapatkan selimut, matanya tetap terpaku pada pintu kamar mandi. Namun saat ia mulai sedikit tenang, cerat. Lampu kamar berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Kegelapan kembali menyelimuti kamar. Kali ini lebih pekat, lebih mencekik. Dari arah kamar mandi, terdengar suara gesekan lagi. Kain diseret, lebih jelas daripada sebelumnya. Dan tiba-tiba, tok. Pintu kamar mandi bergetar keras, seakan ada sesuatu yang menghantam dari dalam. Ayu terlonjak, hampir jatuh dari ranjang. Napasnya tercekak, tenggorokannya kering. Ia ingin berlari keluar, tapi suara itu berhenti mendadak. Hening. Gelap. Dan hanya ada satu hal yang kini terdengar jelas. Suara napas berat, panjang, teratur, seolah ada seseorang berdiri di sudut kamar, tepat di belakangnya.
Bayangkan kamu berada sendirian di sebuah kamar sempit yang dinginnya seperti masuk ke tulang. Lampu berkedip-kedip lalu padam. Dan di tengah kegelapan itu, kamu mendengar suara napas berat tepat di belakangmu. Itulah yang Ayu rasakan malam itu. Tubuhnya membeku, seolah darahnya berhenti mengalir. Ia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri dari ujung kaki sampai tengkuk. Nafas itu terdengar jelas, berat, panjang, dan tidak berasal darinya sendiri. Perlahan ia menoleh hanya untuk menemukan sudut kamar yang gelap. Tidak ada siapapun, tidak ada bayangan orang, tapi anehnya bantal di sebelahnya, di ranjang itu, tampak menekan perlahan, seperti ada yang duduk di sana. Ayu langsung menjauh, bergeser ke pinggir ranjang hingga hampir jatuh. Jantungnya berdetak kencang, begitu keras sampai telinganya berdenging. Dia tidak berani menyentuh bantal itu, meski matanya tak bisa lepas darinya. Bekas tekanan di atasnya jelas terlihat, seperti bentuk tubuh seseorang yang duduk dengan diam. Ya Allah. Fisiknya lirih, bibirnya gemetar. Suasana kamar semakin mencekik. Udara dingin bertambah menusuk, membuat napasnya beruap tipis meski ini bukan musim dingin. Aroma melati samar tiba-tiba menyusup dari arah pintu kamar mandi, bercampur dengan bau tanah basah. Bau itu begitu kuat, sampai Ayu hampir muntah. Ia tidak tahan lagi. Dengan langkah terburu ia bangkit, meraih gagang pintu kamar dan berusaha membukanya. Anehnya, pintu itu berat sekali, seperti ada sesuatu yang menahannya dari luar. Berkali-kali ia tarik, pintu hanya bergeser sedikit, lalu menutup lagi. Ayu panik, hampir menangis. Akhirnya, dengan tenaga sisa, pintu terbuka juga. Ia langsung melesat keluar, berlari ke lorong hotel. Lorong itu sepi, sangat sepi. Semua pintu kamar tertutup rapat, lampu neon di langit-langit berkelip-kelip, memantulkan cahaya pucat yang tidak stabil. Dindingnya penuh noda hitam lembab. Tidak ada suara tamu lain, tidak ada suara resepsionis di bawah, hanya ada suara langkah Ayu yang tergesa, bergema aneh, seolah lorong itu lebih panjang daripada sebenarnya. Udara di lorong pun sama dinginnya, bahkan lebih menusuk. Aroma melati yang tadi samar, kini semakin jelas, semakin menyengat, seperti ada yang membuntutinya. Ayu berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Lorong kosong, tapi entah kenapa ia merasa ada sosok yang berdiri jauh di ujung, samar dalam kedipan lampu. Ketika ia berkedip sekali lagi, sosok itu menghilang. Ketakutan membuat lututnya lemas. Ia bersandar ke dinding, mencoba mengatur napas, tapi tubuhnya tidak kunjung tenang. Ada bisikan halus, seperti suara berdesis, terdengar di telinganya. Suara itu sangat dekat, seakan berbisik langsung ke dalam pikirannya. Jangan kembali. Ayu tersentak, menutup telinganya, lalu memaksa dirinya berlari kembali ke kamar. Ia tidak tahu kenapa ia kembali ke sana. Mungkin karena tidak ada pilihan lain. Tangga menuju lantai bawah terasa jauh sekali, dan pikirannya hanya ingin cepat masuk ruangan yang ia kenal. Meski ruangan itu pun sudah membuatnya hampir gila. Begitu pintu kamar tertutup kembali di belakangnya, Ayu terhuyung jatuh ke lantai. Nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca. Ia menempelkan punggung ke pintu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya halusinasi karena lelah. Tapi begitu ia mengangkat wajahnya, matanya langsung terpaku pada sudut kamar. Di sana, tepat di pojok gelap, berdiri tegak sosok tinggi berbalut kain putih kusam. Ikatannya kencang, tubuhnya kaku, wajahnya tertutup kain kafan yang sudah bernoda tanah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menunduk sedikit. Ayu tidak bisa berteriak. Suaranya tercekat. Air matanya jatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu hanya berdiri, diam,
Tapi keberadaannya menghisap semua udara dari kamar itu. Sekejap kemudian, lampu kamar padam sendiri. Gelap. Dan ketika lampu menyala lagi, sosok itu hilang. Ayu terisak, memegangi dadanya yang hampir pecah. Ia berusaha berdiri, matanya berkeliling mencari tanda-tanda keberadaan sosok itu. Tapi tidak ada. Hanya kamar kosong, ranjang kusut, dan udara yang makin dingin. Namun, sesuatu di atas ranjang membuatnya membeku sekali lagi. Bantal yang tadi kosong, kini penuh tanah. Tanah basah, hitam, menebarkan aroma lembab yang pekat. Ada bekas tangan samar, seperti seseorang baru saja meremasnya. Ayu mundur, menabrak meja kecil, hingga cermin di dinding bergetar. Ia menoleh ke cermin itu dan hampir pingsan. Di cermin, jelas sekali terlihat sosok pocong itu berdiri di belakangnya. Padahal di kamar nyata, tidak ada siapapun. Tapi di pantulan cermin, kain putih itu kaku, wajahnya masih menunduk, seolah sedang menatap leher Ayu dari jarak dekat. Ayu membalikkan badan cepat-cepat. Kosong. Tidak ada siapapun. Tapi saat kembali menoleh ke cermin, sosok itu semakin dekat. Hanya sejengkal dari tubuhnya. Ketakutan itu memuncak. Ayu menutup matanya rapat, menangis tanpa suara. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap semua ini segera berakhir. Namun, malam itu belum selesai. Suara kain terseret kembali terdengar. Kali ini sangat jelas, tepat di lantai kamar. Perlahan suara itu mendekat, semakin lama semakin dekat, hingga terdengar persis di depan kakinya. Dan di saat Ayu memberanikan diri membuka mata, ia melihat ujung kain putih kusam itu menjulur di lantai, basah oleh tanah, berhenti tepat di depan kakinya. Basah, berat, dengan noda tanah yang menempel pekat. Bau tanah makin menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma melati yang kini begitu kuat hingga membuat kepalanya pusing. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin membasahi pelipis meski suhu kamar sudah sedingin kulkas. Ayu ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia mundur perlahan, punggungnya menempel ke meja kecil hingga tak bisa lagi bergerak jauh. Kain itu tetap terhampar, tidak bergeser, tapi hawa yang keluar darinya seperti menyedot udara. Sesuatu terasa salah, seolah kain itu bukan sekadar kain. Tiba-tiba, duk, lampu kamar sekali lagi berkedip, lalu padam total. Gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Ayu bisa mendengar sesuatu menyeret tubuh. Suara berat, ritmis, sret, 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 memenuhi ruangan. Suara itu bergerak pelan, namun mendekat. Nafas berat yang tadi sempat hilang, kini kembali. Lebih jelas, lebih dekat. Ayu memejamkan mata, tubuhnya kaku seperti batu. Tapi ketika ia nekat membuka sedikit matanya, samar-samar ada cahaya dari jendela yang rembes ke dalam kamar. Dan di cahaya redup itu, ia melihat sosok tinggi itu berdiri tepat di depannya. Pocong itu, kain kafannya kotor, basah, dengan noda tanah menempel di beberapa bagian. Wajahnya tetap tertutup kain, tapi ada cekungan seperti rongga mata yang dalam, hitam pekat, seolah menatap lurus ke arahnya. Ayu tidak bisa lagi menahan dirinya. Jangan dekat-dekat. Bisiknya lirih, Hampir tak terdengar. Sosok itu tetap diam, hanya berdiri. Tapi kemudian kepala pocong itu bergerak pelan, miring sedikit ke kanan,
seperti sedang mengamati mangsanya. Gerakan kecil itu justru membuat darah Ayu terasa berhenti mengalir. Brak! Cermin di meja kecil retak sendiri tanpa sebab. Pecahannya jatuh berhamburan ke landai. Ayu menjerit, jatuh terduduk. Dan dalam pantulan cermin yang retak itu, ia kembali melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Di pantulan, bukan hanya satu pocong, ada banyak. Deretan pocong berdiri di sepanjang dinding kamar. Rapat, diam, mengelilinginya. Wajah mereka semua tertutup, tapi kain kafan mereka berwarna berbeda-beda. Ada yang kusam, ada yang masih putih bersih, ada yang bernoda darah. Ayu menoleh ke kamar nyata. Kosong. Tidak ada siapapun, hanya pocong yang berdiri di depannya. Tapi di pantulan cermin, kamar itu sudah penuh. Tubuh Ayu gemetar tak terkendali. Ia ingin lari, tapi kakinya lemas, seolah tak bisa digerakkan. Matanya terfokus pada satu detail kecil di cermin yang membuat bulu kuduknya semakin tegak. Salah satu pocong di deretan itu, wajahnya tidak tertutup kain sepenuhnya. Ada celah terbuka kecil. Dari celah itu, terlihat mata merah menyala, menatap lurus padanya. Dan mulutnya bergerak, berbisik sesuatu. Ayo, ikut. Bisikan itu terdengar jelas, meski bibir sosok itu nyaris tertutup kain. Suaranya menggema aneh, seperti berasal dari dalam kepala Ayu sendiri. Ayu terhuyung mundur, merangkak ke arah pintu. Tangannya meraih gagang pintu, tapi dingin sekali. Dingin menusuk tulang. Ia berusaha membukanya, tapi pintu terkunci rapat. Padahal sebelumnya pintu itu bisa dibuka. Desakan rasa panik membuat matanya berkaca-kaca. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menoleh lagi ke arah kamar, dan kali ini sosok-sosok itu tidak hanya di cermin. Mereka muncul nyata, satu persatu berdiri mengelilinginya. Ruangan sempit itu kini penuh tubuh-tubuh berbalut kafan. Sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya kehadiran mereka yang mencekik, membuat napas Ayu terengah-engah seperti tenggelam. Tiba-tiba, lampu menyala lagi. Terang. Dan semua sosok itu hilang. Kamar kembali kosong. Hanya ada ranjang kusut, meja kecil dengan cermin retak, dan bau melati pekat yang menyesakkan. Ayu terduduk lemas, tubuhnya lunglai, napasnya tidak teratur. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun saat pandangannya menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di lantai, tepat di bawah kakinya, ada kunci kamar. Tapi anehnya, kunci itu berkarat, tua, dan basah oleh tanah. Bukan kunci yang sama dengan yang ia terima dari resepsionis. Dengan tangan gemetar, ia memungut kunci itu. Saat disentuh, dinginnya luar biasa. Seolah baru saja diambil dari dalam liang lahat. Dan pada saat itu juga, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Tok, 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 pelan, teratur. Ayu menahan napas. Jantungnya berdetak kencang, nyaris meledak. Siapa yang mengetuk di tengah malam seperti ini? Ia tidak berani menjawab, tidak berani bergerak. Tapi ketukan itu terus berlanjut. Perlahan, makin keras. Tok, tok, tok. Dan tepat ketika Ayu sudah tak tahan lagi, suara dari balik pintu terdengar jelas. Suara berat, serak, namun familiar. Kunci itu punyaku. Mata Ayu membelalak, tubuhnya membeku.
Ia menoleh ke arah kunci berkarat di tangannya. Aroma tanah semakin pekat, menyesakan seolah kamar itu berubah menjadi liang lahat. Lampu kamar kembali berkedip, dan dalam sekejap, semuanya gelap. Apakah Ayu masih berada di kamar hotel? Atau sebenarnya ia sudah terjebak di dunia lain bersama para tamu itu?